Hai para investor, ketemu lagi sama saya Vina Saputra, your trusted property agent. Hari ini saya lagi jalan-jalan di Lafon Cikupa dan saya akan mereview salah satu klaster yang akan dipasarkan, yaitu di Lafon 3 atau orang taunya Daisan ya. Nah, untuk unitnya sendiri ini yang untuk ukuran 4x10 dan 5x10. Nama unitnya itu The Villa dan The Flexible. Mau tahu seperti apa kompaknya rumah pintar yang dihadirkan oleh Lafon? Langsung ikuti saya yuk. Nah, sekarang saya udah di depan show unitnya The Villa dengan ukuran 4x10. Nah, kita lihat fasadnya dulu ya. Nah, ini fasadnya seperti ini. Jadi kayak rumah compact 4x10 yang dikeluarkan oleh Lafon. Nah, ini nanti klasternya namanya klaster Osaka. Jadi itu klasternya udah terdapat taman, segala macam fasilitas umumnya pastinya bagus banget ya. Lafon itu sudah memfasilitasi setiap klasternya dengan semua fasilitas pendukung. Nah, kita langsung lihat ke dalamnya yuk. Halo, nah ternyata ini adalah bangunan 3 lantai dengan luas bangunan 73,5 meter persegi. Nah, jadi di The Villa ini ada 3 bedroom dan 3 kamar mandi. Nah, begitu masuk saya langsung ada di living room. Nah, ini living roomnya dan memang kecil ya, dan ini compact sekali, cocok untuk pasangan muda yang baru menikah atau untuk keluarga yang memang nggak begitu banyak anggotanya. Nah, di area sini ada tangga, kemudian di sini udah dining room. Nah, kalau di rumah contoh itu ada taman belakang, tapi nantinya ini nggak ada ya teman-teman taman belakangnya. Nah, di area sebelah sana, di sebelah sini, yang di samping dining room, ini kan ada kaca gede nih. Nah, ini untuk pencahayaan bagus banget ya. Jadi rumah ini memang tidak ada dark space, jadi mereka desain dengan jendela yang untuk pencahayaan itu bagus banget. Nah, di area sini ada area laundry dan ada kamar mandi. Nah, unik ya. Nah, ini area laundry. Nah, bisa buat taruh mesin cuci gitu. Kemudian kita langsung ke lantai kedua. Nah, menariknya nih ini di sini samping tangga juga udah ada kaca ya teman-teman. Nah, ini kaca nih, karena ini di sini panas jadi memang ditutup sama horden. Nah, ini udah kaca, jadi kalau pencahayaan gak usah khawatir, ini udah bagus banget. Walaupun dia compact rumahnya, tapi desainnya itu udah bagus. Nah, ini saya udah sampai di lantai 2-nya yang ada 2 kamar tidur. Kita langsung lihat dulu kamar seperti apa. Nah, sebelah kiri saya dari tangga itu langsung bedroom ya teman-teman. Nah, ini adalah kamar tidur anak. Nah, udah diselengkapi dengan jendela tuh. Memang compact, tapi kalau menurut saya zaman sekarang ini banyak banget kaum milenial yang tidak membutuhkan space terlalu besar karena mereka tidak mau membereskannya. Jadi bersih-bersihnya tuh gampang nih kalau rumah yang compact begini. Nah, habis itu keluar dari kamar pertama. Nah, ini ada kamar mandi. Kita bisa lihat nih kamar mandinya. Kamar mandinya cukup luas. Nah, di sini areanya ada area shower, toilet, dan ada wastafel di situ. Menurut saya oke ya untuk anak-anak mah. Yuk kita langsung ke kamar anak yang kedua. Nah, di sini adalah kamar anak yang kedua. Dia juga udah tersedia jendela besar, ini 2 nih. Jadi pencahayaannya itu bagus banget. Nah, nantinya ini akan dapat homogen tiles ya teman-teman, bukan parket yang seperti di show unit. Jadi ada beberapa spek yang tidak begitu sama dengan show unit. Jadi mesti nanya ke agentnya dapatnya apa gitu. Nah, kita langsung ke lantai atas. Nah, aku udah ada di lantai 3. Di lantai 3 ini hanya ada kamar utama ya teman-teman. Nah, kita langsung lihat kamar utamanya seperti apa. Nah, ini adalah kamar utamanya, cukup luas.
Dan ini juga udah ada jendela besar banget. Nah, untuk pencahayaan kalian gak usah khawatir karena rumah ini udah didesain tanpa ada dark space sama sekali. Nah, setelah keluar dari kamar utama, kita akan menuju ke kamar mandinya. Nah, di area sini ini mungkin nantinya kosong, tapi kalian bisa desain untuk menjadi tempat kayak meja rias atau butuhnya untuk area kerja itu bisa banget ditaruh meja dan kalian bisa beraktivitas di sana. Nah, ini adalah kamar mandinya, lebih besar daripada yang di bawah. Ini kamar mandi di kamar utama. Jadi satu lantai itu hanya kamar utama di lantai 3 ya teman-teman. Keren banget deh. Tuh. Nah, di sini juga ada jendela di kamar mandi. Nah, which is itu penting karena untuk pencahayaan di siang hari juga untuk sirkulasi udara. Sekarang kita langsung lihat ke tipe The Flexible yang ukurannya 5x10. Yuk, ikutin saya. Nah, teman-teman, ini sekarang aku lagi di tipe rumah The Flexible 5x10. Nah, bedanya dengan yang The Villa tadi, 5x10 ini The Flexible sudah ada kanopinya. Nah, ini udah dibangun seperti ini. Dan info penting lainnya, The Villa dan The Flexible itu sudah full furnish ya teman-teman. Jadi rumah kompak pintar yang siap huni, langsung tinggal bawa koper aja. Yuk kita intip seperti apa dalamnya. Nah, aku udah di rumah yang ukuran 5x10 dengan luas bangunan 97,7 meter persegi. Nah, jadi yang ini lebih lebar 1 meter ya, jadi 5x10. Nah, ini begitu masuk, saya udah ada di ruang living room. Nah, untuk di show unitnya itu, dining roomnya itu seperti dibuat tatami. Jadi ini klaster Osaka ini memang terinspirasi dari negara di bunga sakura sana. Nah, ini adalah area diningnya dan lucunya di sebelah sini itu ada dapur teman-teman. Nah, kita lihat nih dapurnya. Jadi dapurnya nggak kelihatan ya teman-teman. Memang di sebelah sini itu ada jendela juga dan dari sini juga ada jendela. Jadi kalau masak udah pasti nggak bau ya. Kalian bisa buka jendelanya. Nah, dari lantai 1 ini kita bisa lihat pencahayaannya tuh jendela di mana-mana. Jadi nggak usah khawatir sama pencahayaan. Kemudian di sebelah sini ini ada kayak laundry room. Ini bisa buat cuci-cuci baju. Ini ada sedikit di sebelah sini. Kemudian di dekat tangga itu ada kamar mandi. Nah, ini adalah kamar mandinya. Nah ini penting ya. Ini powder roomnya ada jendela. Jadi kalian bisa buka untuk sirkulasi udara. Nah, kita langsung ke lantai 2 aja yuk. Nah, ini adalah area tangganya. Kita juga bisa lihat di sana sini ada jendela. Pastinya pencahayaan di tangga juga sangat terang. Kemudian di lantai 2 ini ada kamar tidur utama. Nah, ini adalah kamar utamanya yang terletak di lantai 2. Kamar utama ini sangat luas ya teman-teman. Dan juga ada kamar mandi dalam. Nah, ini adalah area kamar mandinya. Kemudian area sini udah area wardrobe dan meja rias. Nah, ini meja rias ini juga bisa dijadikan area kerja ya teman-teman. Jadi itu ada jendela. Kalian gak usah nyalain lampu di siang hari, itu esensial banget. Nah teman-teman, di area kamar tidur utama ini ada seperti balkon. Nah, ini balkonnya karena ada kanopi di bawah, dia bikin dak gitu. Nah, ini bisa jadi area kalian untuk santai sore-sore atau untuk tanaman gitu, di pot-potin itu juga bagus banget ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke lantai 3. Di atas ada kamar tidur anak. Nah, kita lihat seperti apa kamarnya. Nah, ini adalah area kamar lantai 3-nya. Kita bisa lihat, ini ceiling juga nggak pendek ya teman-teman, jadi cukup tinggi. Karena di lakon ini desainnya tuh ceilingnya udah lumayan tinggi gitu. Nah, di area sini adalah kamar mandi untuk anak. Nah,
kita bisa lihat nih cukup dia memang nggak lebar tapi dia panjang ya kamar mandinya. Jadi di sana ada toilet, kemudian wastafel, dan di sini area showernya. Oke. Nah, di sisi sebelah kiri saya ini adalah kamar tidur. Nah, ini bisa untuk ide untuk nanti kalian desain kamar tidur untuk anak. Nah, jadi compact, praktis, dan nggak banyak barang ya. Nah, ini bisa buat kamar tidur, almari, ini meja belajarnya, dan di situ udah ada jendela tuh. Nah, dan di atas dia bisa tidur. Anak-anak pasti seneng kalau didesainin kamar seperti ini, percaya deh. Nah, ini adalah kamar anak kedua yang ada di lantai 3. Nah, jadi cukup luas ya teman-teman. Ini adalah dia punya wardrobe. Kemudian yang saya suka di setiap rumah tuh ada jendela besar di kamarnya. Jadi kita pencahayaannya bagus. Nah, di kamar ini juga terdapat kamar mandi dalam untuk yang kamar anak kedua ini. Nah, kita lihat seperti apa. Nah, ini juga sama seperti kamar mandi yang ada di depan. Dia panjang dan ukurannya kurang lebih sama ya. Tuh. Nah, di sebelah sini ada kayak kaca-kaca yang diburamkan gitu. Nah, itu tuh pencahayaan siang itu penting banget. Nah, gimana teman-teman review rumahnya tadi? Nah, ini adalah the flexible yang terakhir ini, dan ini rumah yang the villa dan flexible ini terletak di Daisan di Lavon 3 teman-teman. Jadi lokasinya itu udah di CBD-nya Suvarna. Nah, untuk harganya itu startnya di 1,2 M-an. Nah, untuk promo price list lengkapnya jangan lupa hubungi di nomor di bawah ini, kemudian nyalain loncengnya, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu di project selanjutnya. Dadah!